Bante, itu adanya 31 alam. Kalau alam binatang, alam manusia, sebagai manusia yang lahirnya cacat itu kan diidentikan bahwa itu merupakan hukuman. Nah, padahal orang yang cacat itu tidak tahu kalau itu hukuman karena misalnya nggak beragama Buddha. Terus sebagai binatang tidak tahu dia sebagai hukuman. Tujuannya diadakan 31 alam itu apa? Terima kasih. Dalam istilah Dhamma tidak ada hukuman, tidak ada bonus. Itu adalah tanggung jawab moral dari tindakan yang dilakukan. Bahasa gampangnya, konsekuensi dari tindakan yang dilakukan. Jadi seseorang lahir kembali sebagai manusia, fisiknya cacat, tidak sempurna dan sebagainya, itu adalah konsekuensi dari tindakan yang dia lakukan, bukan hukuman. Buddha tidak pernah menghukum manusia untuk menjadi cacat, ya, bukan hukuman. Buddha tidak pernah menghukum makhluk yang lahir menjadi binatang, tidak. Itu adalah konsekuensi dari tindakan yang sudah dia lakukan dalam kehidupan sebelumnya. Tidak ada hukuman, tidak ada bonus, semuanya adalah tanggung jawab moral dari tindakan. Yang semalam saya katakan, kama dan buah atau akibatnya. Kama wipaka. Itu yang harus kita pahami sebagai wujud pandangan benar secara duniawi. Alam-alam kehidupan itu sebagai gambaran bahwa samsara itu ada. Dan kita harus berjuang untuk bebas dari lingkaran samsara ini. Kenapa? Karena menyakitkan, ya kan? Ya seperti sekarang kita jadi manusia berulang-ulang muter begitu-begitu aja. Bete enggak? Bete enggak? Bete kan ya? Bosan. Nah, sekarang kalau kita mampu melihat kehidupan-kehidupan kita lalu, ya, tidak hanya sekali loh, karena kalau sekali punya kemampuan satu kali melihat kehidupan lalu itu bahaya. Bisa memunculkan pandangan salah baru. Karena di dalam Brahmajala Sutta, ya itu disebutkan ada orang yang punya kemampuan melihat satu kehidupan lalu malah memunculkan pandangan semi-eternalis, kekal dan tidak kekal. Ya, jadi ini banyak kali. Nah ini sebenarnya tujuannya apa? Untuk memunculkan kebosanan itu. Aduh, lahir berulang-ulang, capek, aduh berputar dalam samsara, melelahkan, sehingga muncul tekad niat untuk sangwega, mencapai kebebasan. Jadi apa? Berjuang menghentikan kelahiran. Ya makanya di sini kalau ada orang-orang yang punya kemampuan mengingat kehidupan lalu, kalau cuma satu ya nggak perlu ditanggap, nggak perlu ditanggap ya. Jadi kalau mau semuanya, rentetan kehidupan lalu. Kenapa? Karena ini berguna untuk mencapai pengetahuan yang ketiga, yaitu asawakaya nyana. Ya, jadi kalau cuma sekali ya malah nanti menimbulkan pandangan salah. Ya, jadi penting itu beberapa banyak kali. Ya, seperti Bodhisatta mampu mencapai pencerahan sempurna. Itu kan karena memperoleh pengetahuan pertama, Pubeni Wasanu Satinyana ini, yang mana itu tidak hanya satu kali kelahiran sebelumnya, tapi banyak kali, ya tak terhitung jumlahnya, sehingga memunculkan dorongan untuk sangwega, mencapai kebebasan. Kemudian memperoleh pengetahuan kedua, Cutupapatanyana. Ya kali ini kalau yang tadi Pubeni Wasanu Satinyana berkaitan dengan kehidupan pribadinya di kehidupan yang lalu. Nah, Cutupapatanyana ini berkenaan dengan makhluk-makhluk lain. Oh, ternyata yang lain juga begitu, muter-muter. Ya kalau kita yang lain, kita sendiri muter-muter, yang lain juga muter-muter, ya makin bete aja kan? Hingga akhirnya muncul pengetahuan ketiga, pikiran diarahkan untuk terus memperoleh pengetahuan yang ketiga, yaitu asawakaya nyana, pengetahuan melenyapkan noda batin. Ya, jadi intinya di dalam agama Buddha tidak ada hukuman, ya. Makhluk-makhluk itu mengalami kelahiran karena kondisi-kondisi perbuatan mereka sendiri. Di alam menderita, di alam bahagia, itu adalah kondisi dari perbuatan yang mereka lakukan sendiri.
Ya, jadi bukan karena dihukum.